Sebelum kita mulai renungan kita hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala, mohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau telah memberikan hari yang baru buat kami. Itu adalah karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami Tuhan bisa bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini melalui media online. Tuhan, Engkaulah kiranya yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Bimbing, ajari kami Tuhan, supaya kami bisa memahami renungan ini dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya. Saudara terkasih, renungan kita pagi hari ini kita kutip dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian bunyinya: Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pada pagi hari ini kita ambil judul renungan kita, yaitu indah pada waktunya. Saudaraku terkasih, kita pernah melihat seekor kupu-kupu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kupu-kupu yang indah itu langsung lahir atau menetas begitu saja? Tidak. Di sebuah ranting pohon yang tersembunyi, tampaklah seekor ulat yang terkurung dalam kepompong. Di dalam tubuhnya berubah menjadi cairan dan perlahan terbentuk kembali menjadi bagian-bagian tubuh yang baru. Proses ini begitu menyakitkan. Ia juga tidak dapat keluar meskipun ia menginginkannya. Betapa tidak adil hidup ini. Mungkin itulah pikiran si ulat. Apakah sampai mati pun ia akan tetap ada di sana? Apakah tetap dia akan sendirian dan dalam gelap? Di tengah keputusasaan dan kelelahan yang luar biasa, ulat itu terus bersabar. Dia menunggu 1 jam lagi, 1 hari lagi, bahkan 2 hari lagi atau lebih, sampai di satu titik kulit kepompongnya tidak bisa menahan dirinya lagi dan pecah dari dalam. Perlahan ia merangkak keluar, kemudian ia menyadari sepasang sayap indah berwarna coklat keemasan mulai terentang kuat di punggungnya. Dia sudah menjadi seekor kupu-kupu. Sungguh pemandangan yang sulit dipercaya. Ia pun mengepak-ngepakkan sayap barunya dan mulai terbang tinggi setelah melalui proses yang sangat sulit tadi. Saudaraku terkasih, apa arti dari ilustrasi ini? Apakah hidup Anda terasa sama seperti ulat dalam ilustrasi tersebut? Berbagai pertanyaan sering muncul memenuhi benak saudara. Kapan doa saudara dijawab? Mengapa tidak ada terobosan? Mengapa tidak ada jalan keluar? Umur kita sudah semakin bertambah. Kita kadang berpikir, apakah masih ada kesempatan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus dari masa sekarang? Dan masih banyak lagi mungkin yang menjadi penantian bagi saudara. Saudaraku terkasih, dalam kehidupan ini selalu membutuhkan sebuah proses. Namun Anda tidak perlu takut dan khawatir. Selama Anda mengikuti dan tetap melakukan apa yang harus Anda lakukan, cepat atau lambat, bahkan dengan segera, waktunya bagi Anda akan segera tiba. Mungkin sekarang otot iman Anda lemah. Mungkin perkataan negatif dan intimidasi sering melemahkan Anda. Namun, teruslah percaya saudaraku. Teruslah berdoa.
terus berusaha dan tetap setia. Pengharapan Anda dalam kasih-Nya tidak akan membuat Anda kecewa. Bahkan sesungguhnya Tuhan sangat siap untuk mencurahkan kasih-Nya yang besar bagi Anda. Semua yang sedang Anda hadapi sekarang akan dipakainya untuk membentuk sepasang sayap indah bagi Anda. Jika waktunya tiba, Anda dapat melihat betapa rencana Tuhan itu sangat indah, sempurna, dan begitu hebatnya. Anda tidak akan bisa untuk tidak berkata bahwa kasih-Nya terlalu ajaib dan terlalu besar bagi Anda. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita bukan tanpa maksud. Dia ingin membentuk dan memurnikan iman kita. Ketika masa-masa sukar dan kelam terjadi, jangan mengeluh. Percayalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan ada bersama kita, menuntun, menyertai, bahkan akan menggendong kita, seperti dalam tertulis di Yesaya 46 ayat 4. Saudaraku terkasih, milikilah pengendalian diri atau penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan dan andalkanlah Dia dalam segala perkara. Sebab ada tertulis demikian, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5b. Artinya saudaraku, apapun sekarang menjadi pergumulan Anda, tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenalkan Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ada tertulis dalam kitab Salomo, bunyinya demikian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Untuk itu saudaraku, tetap bersabar. Apapun yang menjadi perhatian Anda saat ini, Tuhan mungkin belum menjawab, tetapi percayalah pada waktunya semua akan indah sesuai dengan janji Tuhan. Saat kita terdesak oleh sempitnya waktu, Allah akan mencurahkan kasih-Nya yang besar ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Demikian saudara bunyi renungan kita hari ini. Semoga firman ini bisa menjadi pelita bagi kaki kita dalam kegelapan dan dalam keraguan kita yang mungkin saat ini sedang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Ampuni kami jika kami sering melupakan betapa lebarnya kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Kuatkan kami Tuhan dalam penantian, dalam perjuangan yang sedang kami perjuangkan saat ini. Tuhan, kami berdoa saat ini, banyak mungkin saudara-saudara kami usahanya sedang terganggu karena akibat pandemi yang terjadi saat ini. Berkati mereka Tuhan, usaha mereka yang gagal supaya tumbuh kembali, bisnis mereka yang gagal atau terpuruk supaya bertumbuh kembali. Biarkan mereka Tuhan mendapatkan hasil dari perjuangan mereka. Demikian juga Tuhan, mungkin ada mereka yang terkena PHK. Tuhan, kami berdoa buat mereka supaya keluarganya tetap sabar, sehingga nanti mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baru lagi. Tuhan, begitu juga mungkin saudara-saudara kami yang sedang terbaring dalam rumah sakit. Mereka Tuhan tetap menanti kesabaran, menanti penguluran tangan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Tuhan, berkati mereka, berkati Tuhan semua para medis dan obat yang dipakai, supaya itu menjadi kesembuhan dan berkat bagi dia, supaya dia bisa kembali ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Jangan biarkan mereka ragu akan kasih-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, ada saudara-saudara kami yang belum mendapatkan jodoh. Tunjukkan Tuhan jodoh yang terbaik dari-Mu, supaya mereka sabar, supaya mereka tetap berpengharapan dari-Mu. Tuhan, demikian juga
Mungkin banyak dari antara kami, di antara para jemaat-Mu yang mendengar, yang sudah lama membangun rumah tangga, tetapi mereka belum dikaruniakan anak. Tuhan, biarkan kesabaran tetap ada dalam mereka, biarkan mereka tetap berusaha, sehingga waktunya indah ketika Engkau memberikan jawaban atas doa mereka, jawaban atas doa supaya mereka mendapatkan keturunan. Tuhan, izinkan mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka doakan selama ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami melakukan untuk kebaikan-Mu, supaya kami akan melakukan sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian saudaraku, semoga firman ini berguna bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam renungan kita yang selanjutnya.